aman. Tapi kalau terus-terusan begini ya kita lihat kedengarannya mungkin 20, 30 tahun yang akan datang udah pada rusak semua. Action. Ya, nama saya Firdaus. Saya bekerja di Cinematek Indonesia. Saya ditugaskan di bagian dokumentasi perawatan film. Saya bekerja di sini 1996, kurang lebih 26 tahun. Tujuan didirikan Cinematek Indonesia ya untuk mengasih film-film Indonesia untuk dimanfaatkan oleh khalayak umum, terutama khususnya insan-insan film dan mahasiswa yang kejuruannya sesuai dengan jurusan film. Sedangkan yang disimpan di Cinematek Indonesia atau arsip kita ini semua jenis film, baik itu filmnya maupun posternya maupun equipment kunonya juga. Kebetulan saya ditugaskan untuk merawat seluloid aja ya, film-film 35 maupun 16 mili dalam bentuk seluloid atau film roll itu. Untuk film hampir 2000 judul ya, tadi dari film cerita, dokumenter, ada video, ada LD, terutama untuk 35 mm itu sekitar hampir 350 judul, tapi kopinya cukup banyak ya. Untuk hitam putihnya 35 mm itu sekitar 150-an, 250, sedangkan untuk negatifnya lebih banyak lagi. Enggak, pemilikannya ada sebagian Cinematek, film-film lama terutama ya Cinematek. Tapi kalau film-film yang lain ya harus izin dari pemilik kalau kita mau gunakan itu. Karena kan di situ ada undang-undang hak cipta ya. Kebanyakan dulu zaman Pak Jimmy Swab di Cinematek ini sebagian beli dari kolektor film. Sebagian juga yang nitip ada. Jadi kita ada yang boleh beli, ada yang boleh hibah dari masyarakat film, pada yang hibahkan ke sini. Kemudian juga ada produser film yang menitipkan filmnya ke sini. Kalau masalah perawatan sekarang mah udah nggak baik-baik aja, soalnya tenaganya juga udah kurang yang ngerjainnya, udah tinggal berdua. Kedua juga gudangnya juga kan kita mulai AC-nya juga mulai ini. Harusnya kan 9 derajat maksimum 12, sekarangnya udah 13 derajat. Udah melebihi ambang. Dan kelembabannya itu harus bagusnya 45 sampai 50%. Kita sudah di 55 kelembabannya. Makanya solusinya ya harus segera mungkin dialih media ke digital. Itu akan lebih aman. Tapi kalau terus-terusan begini ya kita lihat kedengarannya mungkin 20, 30 tahun yang akan datang udah pada rusak semua. Kalau itu biasanya di biayanya, kita nggak ada biaya dan kita juga kan kalau mau digitalisasi film harus izin pemilik. Di sini yang paling lama ya itu Tipat Kai judulnya, tahun 1935. Kondisinya udah mulai getas, sudah preparasinya juga mulai pecah-pecah. Kemudian udah ada penyusutan di preparasi sekitar 2%. Banyak splis yang lepas atau sambungan lepas. Itu juga satu lagi sudah mulai mengkristal. Kebetulan itu sudah di digital, tapi tetap kita rawat, artefaknya tetap kita jaga. Kalau untuk ngecek film sebetulnya saya harusnya menggunakan editing table. Tapi kadang-kadang kan kita editing table itu untuk gunakan negatif. Tapi kadang kita gunakan juga untuk positif. Tapi kalau untuk positif itu gantian. Jadi kalau 16 mili kita tonton soundnya dulu, apa gambarnya dulu. Nanti kita rewind, kita dengarkan soundnya.
Jadi hanya saya pakai proyektor 16, jadi ya sekaligus jadi kita nonton gambarnya dan sound-nya. Kadang-kadang kan ada sambungan yang nggak pas, itu akan lompat atau gambar akan strip di layar, itu. Nah ya ini kebetulan editing table untuk ukuran 35 mili. Terus ada lagi yang hijau kecil itu untuk 16 mili. Untuk proses perawatan ya kita harus setiap hari rewire film. Jadi walaupun kita tidak proyeksikan, kita buka dari gulungannya untuk mencegah kelengketan pada emulsi film. Jadi setiap emang kalau kita letakkan parafum setelah film itu kita bersihkan dengan TCE, kemudian kita taruh parafum untuk ukuran 1000 feet itu 1 gram. Itu dia akan bertahan selama 4 tahun. Tapi ketika kita buka can-nya, kita harus taruh dengan parafum yang baru. Kalau tidak akan tumbuh jamur lagi, karena parafum itu mencegah timbulnya jamur pada film. Itu biasanya prosesnya bolak-balik kita bersihkan karena kita manual. Jadi 2-3 kali kita bolak-balik rewire, kemudian kita lap dengan lap yang kering. Ya udah setelah itu kita tempatkan ganti semua can-nya, wheel-nya ganti, coat-nya kita ganti semua. Tempat wadah yang baru kita tutup dengan plastik, kasih parafum. Yang saya ingat film-film rusak ya cukup banyak juga sih ya. Atau ada film rusak, di balik Cahaya Gema-8 itu mulai rusak. Terus ada lagi Dokter Samsi juga udah rusak. Terus apalagi ya, kebanyakan di negatifnya ya, kebanyakan di negatif. Seperti film Tiga Darah itu udah mulai udah rusak negatifnya. Udah mulai asam, udah mulai blocking dan kristal. Sebagian juga udah wafat, udah gelombang. Semua film itu sebetulnya sensitif ya, apalagi bentuk dalam negatifnya atau master filmnya itu. Itu juga sangat sulit ngerjainnya, jadi kita harus hati-hati, ekstra sabar di situ. Walaupun untuk film-film yang hitam putih atau lama itu, kebanyakan juga sudah mengkristal gitu. Kita harus hati-hati sekali betul ini. Di jalan baru kita hidupin lampu. Nah ini kristal begini yang merusak alat. Ini kan pada ngelupas nih, ngotor. Nah ini ngotorin semua. Lensa juga kotor nanti. Ada rontok kan? Ini merusak alat. Di sana begitu hasilnya. Seperti pecah 1000 kristal film. Jalan-jalan bagus. Tapi hasil gambar ini kristalnya yang hitam itu kotak kristal. Kalau untuk bahayanya film solar itu mengandung asetat ya. Asetat itu sangat berbahaya untuk kesehatan terutama pernapasan ya. Karena bau asetat yang sangat menyengat seperti bau cuka itu. Kemudian ada lagi kristalnya itu yang seperti bubuk. Itu kalau dia berterbangan ke hirup itu juga bahaya juga. Nempel di film. Jadi ini kristalnya Pak? Iya kristalnya di filmnya kan gini. Nah buka kelihatan semuanya. Oh. Ini kan daripada ngumpul semua. Nanti jatuhan di sini. Ini dia jatuhan di sini. Di sini. Kristalnya tadi kan dia mengkilap kayak beling. Begitu kena TCU gini. Pada jatuh. Di film juga masih ada tuh, masih ada. Putih kalau di sini. Berarti ada banyak di kain ini masih dibalik tuh. Kristalnya. Ini bahaya banget ini kristalnya. Kalau jadi bubuk kecil, kalau sedot, nggak apa-apa. Nih. Ya, untuk kerja kita safety ada sarung tangan, ada masker kimia. Komplit kalau untuk kerja sih safety-nya.
Sebetulnya kita nge-EY film 4 bulan sekali masih di-EY, minimal. Soalnya kalau enggak gitu, kalau kita lupa, kalau gulungannya kendor atau fleksibel, itu kuat sampai 5 sampai 10 tahun nggak apa-apa. Tapi kalau gulungannya kencang, nah itu yang kita jaga, kita buka gulungannya, kita kasih agak kendor supaya ada sirkulasi udara. Misalnya kalau film itu datang ya, misalnya dari luar film itu datang, kita biasanya cek data filmnya dulu. Jadi semua yang ada di can film, di wadah film kita catat dulu itu. Kita salin semua, kemudian kita baru cek filmnya. Kita lihat filmnya, kita rewind pelan-pelan, kita buka supaya semua film itu telah terbuka, baru kita bersihin. Itu waktu kita buka tadi tahapan itu, kita kan sambil lihat itu nanti ada yang putus atau ada yang sobek di filmnya atau banyak space yang lepas atau solasi yang sambungan yang lepas gitu. Nah itu kan di repair, kita perbaiki sekalian itu, kemudian kita bersihkan. Setelah kita bersihkan baru kita tonton, kita lihat. Kita lihat kondisi gambarnya gimana, sudah baret atau sudah pudar, warnanya seimbang atau tidak seimbang gitu kan. Kita data di situ semua, kemudian durasinya juga kita lihat berapa menit ya. Satu rolnya kalau dia penuh, satu can-nya itu 2000 feet, sekitar 19 menit, 18 sampai 19 menit. Itu kalau satu wadah yang hitam ya, yang ukuran 2000 feet itu. Kalau filmnya panjang seperti G30 SPKI itu 3,5 jam lebih ya, itu 15 reel celluloid-nya. Nah setelah itu baru kita bersihkan lagi kita simpan ke wadahnya lagi. Nah tadi wadah yang tadi kita kalau dia emang udah rusak, labelnya udah pada sobek atau gimana kita ganti semua. Dengan wadah yang baru, dengan label yang baru gitu. Pada saat itu saya bersihin film Tiga Darah sih. Itu bagus juga ceritanya. Terus sama film satu lagi hitam putih juga kayak Jismis Bayi Sabian. Di balik Cahaya Gema 8. Itu jadi ceritanya tentang seniman yang menipu seniman.